baru. Ya. Masnya kalau boleh tahu masih sekolah apa udah kerja apa kuliah? Masih sekolah ini. Sekolah. Kelas berapa, Mas? Kelas 11 SMA. Oh, SMA. Ngomong-ngomong, Masnya namanya siapa? Nama saya Yuswa Triatran Hendra. Biasa dipanggil siapa nih? Biasa dipanggil Yuswa aja. Yuswa. Kalau Mas Yuswa udah tahu belum nama ibu itu siapa? Udah. Udah. Dari siapa, Mas? Dari teman Mas apa Iya, bagaimana? dari teman. Oh, jadi teman Mas yang ngasih tahu gitu ya? Iya, benar. Sebelumnya ibu tadi kan belum perkenalkan diri kan. Nama ibu itu Ibu Dinda. Di sini ibu sebagai konselor yang akan membantu Mas Yuswa. Sebelumnya Mas Yuswa sudah pernah belum sih melaksanakan sesi konseling? Oh, belum pernah. Belum pernah. Tadi Mas Yuswa kesini atas dasar kemauan sendiri atau disuruh-suruh nih sama temennya atau bagaimana? Kemauan sendiri sih, karena udah ada banyak permasalahan dalam diri. Oh iya baik. Kan tadi Mas Yusuf belum pernah melaksanakan sesi konseling. Jadi konseling itu ya Mas, Ibu kasih tahu konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor. Di sini Ibu selaku sebagai konselor dan Mas Yusuf sebagai konseling. Tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami si konseling ini. Di dalam konseling ini juga terdapat tiga asas, yaitu asas kerahasiaan yang dimana semua permasalahan Mas Yosua itu di sini tidak akan dibocorkan oleh ibu. Apapun yang Mas Yosua ceritakan, apapun yang Mas Yosua bilang ke ibu itu, ibu nggak bakal sebar ke orang lain seperti itu. Yang kedua ada asas keterbukaan yang dimana Mas Yosua itu dituntut untuk terbuka, jujur dan mau membeberkan sebenarnya apa yang dialami oleh Mas Yosua. Yang ketiga ada asas kesukarelaan yang dimana Mas Yosua tadi datang katanya tanpa ada unsur keterpaksaan dari orang lain. Bagaimana Mas Yosua? Paham? Sudah siap? Jadi apa nih? Apa permasalahan yang Mas Yosua sedang alami dan bagaimana itu yang Mas Yosua rasakan saat ini? Permasalahannya tuh saat saya belajar di rumah itu kan, sekarang di zaman modern itu kan tidak lepas dari adanya HP atau PC juga. Iya. Ada rasa susah atau sulit fokus dalam belajar, itu sulit membagi waktu juga. Terus kalau sudah main HP itu rasa malas itu muncul, dan itu bisa mengganggu saat belajar itu kurang fokus, kurang maksimal. Jadi saat di sekolah juga saya juga kurang bisa fokus dalam belajar, dan alhasil nilai saya ada beberapa yang turun. Jadi mana ada solusinya? Karena sulit banget untuk membagi waktu. Mas Yosua merasa seperti itu dan sudah terjadi seperti itu sejak kapan, Mas? Sejak mulai 1 kalau nggak 2 tahun megang HP sih. Itu main HP itu isinya ngapain aja? Saya sih biasanya scroll IG lah, TikTok, terus ada juga main game sama teman mabar. Mabar. Kayak kurang fokus aja saat belajar tuh, pikirannya di HP terus. Tapi maaf, di sekolah itu bukannya nggak boleh bawa HP ya Mas biasanya? Kalau kemarin tuh sudah ditetapin udah nggak boleh bawa HP ya. Tapi di bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya tuh boleh bawa HP. Jadi saat sekolah tuh rasa pengen megang HP saat pembelajaran tuh tinggi, jadi kurang fokus. Mungkin ngomongnya tentang game gitu ya, sama temennya, jangan main game seperti itu. Tapi Mas Yosua kan sudah merasakan kekecewaan kan, karena kan tahu kan konsekuensi dari Mas Yosua bermain HP, kebanyakan bermain HP dan menyampingkan belajarnya itu. Jadi kan Mas Yosua merasakan wah nilai itu turun nih. Mungkin ada nggak sih kepikiran atau upaya Mas Yosua untuk memperbaiki semua itu atau sudah memulainya? Sudah ya. Ini saya di sini ya minta solusinya gimana caranya. Kalau udah tahu solusinya ya nanti saya mulai dari nol, sedikit. Nanti saya belajar konsisten juga ya, semoga aja bisa. Tapi mungkin dari keluarga Emas, bapak, ibu atau bagaimana pernah nggak sih ngingetin Mas
mahasiswa tuh untuk jangan main HP terus loh, kayak kenapa nggak belajar malah asik main HP gitu. Ya, sering sih. Sering ya. Tapi saya sering membantah. Sering membantah gitu Sering, ya, ya, kayak sering. nanti dulu Iya, gitu iya. kan. Gitu udah. Jadi gini mahasiswa, mungkin sekarang mikirnya jangan itu dulu ya, jangan ke apa ya, ke teman-teman dulu lah intinya. Kan pasti kan itu hasutan teman-teman ya, main game pasti ayo mabar gitu kan. Ayo main ini terus scroll IG gitu-gitu kan. Tapi pernah nggak sih mahasiswa tuh ngerasa kalau aku mainan HP tuh kadang-kadang tuh ngabisin kuota loh gitu kan. Ya, sempat mikir juga gitu. Mikir gitu Tapi kan, boros gitu kan. Sejauh ini usaha mahasiswa buat ngurangin HP apa? Mungkin di saya juga sering lihat di media sosial itu kan ada berita atau artikel yang tentang bahas bahayanya HP kan bagi kehidupan. Itu saya juga sering dan baca dan saya sedikit mulai sadar terus mengurangi juga ya, ya itu aja sih. Nah, dampak dari kita sering bermain HP juga kan nggak dampak ke eh, bidang akademik, terus boros tadi itu tadi kan Mas. Mungkin ada dari dampak kesehatannya juga kan, mata jadi mudah lelah, pusing, migrain dan sebagainya. Tapi pernah nggak sih mahasiswa merasakan hal itu juga? Ya, beberapa bulan ini sih pernah Pernah. sering karena kurang tidur itu soalnya sering begadang. Lelah gitu matanya Ya. ya mungkin. Terus jadi gini mahasiswa, mungkin upaya langkah pertama yang bisa mahasiswa lakukan yaitu itu tadi, kayak kurangilah, kayak misal hasutan teman-teman itu tadi tuh mahasiswa tuh menolaknya dengan cara halus, enggak aku mau lereng dulu gitu, aku mau belajar aja gitu, aku mau ngurangin HP. Kalian tahu nggak sih kalau bermain HP lama-lama juga tuh bikin kita cepet habis, terus matanya sakit gitu kan. Pasti kan mereka juga ngerasa kayak gitu kan, main game itu kan pasti kan matanya kayak mantengin HP, radiasi gitu kan. Tapi pernah nggak sih mahasiswa tuh bilang sama temen kayak gitu? Ya pernah sih, tapi katanya teman alah biarin lah, udah kita kan masih muda jadi biasa lah, ayo Biasa. biasa saja. Seperti itu. Jadi gini mahasiswa, ibu punya, mungkin ini cara ini efektif ya, itu namanya dengan metode belajarnya itu mahasiswa ngerasa bosan nggak sih kalau metode belajarnya itu cuma membaca buku saja, atau mungkin bosen cuma kayak masa cuma baca-baca aja, nggak ada interaktifnya, mas kayak nonton YouTube apa bagaimana? Ya bosan sih cuma baca. Bosen baca terus gitu ya. Jadi gini, mungkin survei dari beberapa klien ibu itu mengatakan bahwa mahasiswa bisa mengkolaborasikan belajar dengan gadget tersebut. Nah, mahasiswa jangan menyalahgunakan HP tersebut untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti main game tadi itu. Mahasiswa bisa membuka YouTube, mempelajari lebih asik gitu kan. Jadi nggak bosen, mahasiswa bisa betah bermain HP tapi bermanfaat gitu, bisa mendengarkan materi, membaca ataupun mengingat materi apa yang sudah mahasiswa dengarkan. Menggunakan teknik Pomodoro yang dimana mahasiswa itu belajar 35 menit membaca buku, dan 30 menit lagi itu 30 menit membaca buku, 20 menit menonton video YouTube, dan 10 menit itu istirahat mas. Mata kita kan lelah membacanya juga tuh nggak perlu kayak keras gitu loh, kayak ya pelan-pelan dibaca santai, kayak kita membaca novel ataupun buku cerita seperti itu. Saya coba Ya, seperti itu. Jadi mas Yusa sudah siap kapan apa? Mulai kapan nih mas? ya Pak, semoga aja mulai hari ini. Mulai hari ini sudah siap ya. Jadi bagaimana perasaan mas setelah kita melaksanakan konseling? Ya, perasaan saya ya mungkin sudah mulai terbantu dengan adanya saya meminta solusi kepada ibu soal saya tadi sulit belajar karena pengaruh hati, jadi saya udah mulai ngerti lah apa bahaya HP, terus cara belajar solusinya belajar itu Siap melakukan ya mas? siap. Baiklah. Bagaimana kalau kita akhiri saja sesi konseling ini, karena kan mahasiswa sudah terbuka pikirannya dan mau melakukan langkah-langkah awal berikutnya. Baik. Terima kasih.
ya Mas ya, kalau misalnya Mas Yosua ada permasalahan atau ada gejolak apa yang pengen dibicarakan kepada ibu, silakan Mas Yosua datang ke sini lagi. Ya, makasih ya Mas. Iya, makasih. Baik, selamat siang.